Memang untuk keberadaan juru parkir liar ini dinilai cukup meresahkan warga. Kita akan membahas aturannya bersama dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang Pak Nirwono Yoga. Baik, Pak Nirwono Yoga, ini Anda melihat aturan seperti ini gimana? Rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama Satpol PP nih Pak, untuk kemudian melakukan razia atau menyisir juru parkir liar. Menurut Anda ini tepatkah dilakukan? Ya, ini sudah menjadi suatu bentuk keresahan seluruh masyarakat ya saya rasa. Jadi saya rasa apa yang akan dilakukan oleh Dishub ya dan berikut juga dengan Satpol PP, saya rasa merupakan langkah yang patut diapresiasi, bahkan perlu didukung oleh masyarakat ya. Kita tahu hampir seluruh minimarket di Jakarta dan sekitarnya dipenuhi oleh pungutan liar. Nah, ini yang menjadi catatan adalah ada tiga nih Mas Wilson. Yang pertama, pihak pengelola minimarket tetap wajib menginformasikan kepada pembeli ya bahwa parkir mereka gratis ya. Bahkan spanduk maupun poster yang sudah ada perlu diperkuat lagi. Satu itu. Kemudian juga harus diikuti dengan sosialisasi terutama kepada masyarakat sekitar, terutama pengurus warga maupun juga pihak ormas mungkin yang ada di sekitarnya untuk turut mendukung kegiatan tersebut. Tentu yang ketiga disertai dengan sosialisasi dan penegakan hukum oleh pihak terkait dalam hal ini Dishub dan juga Satpol PP Mas Wilson. Karena yang menjadi masalah utama adalah parkir itu kan sebenarnya parkir gratis ya. Tidak boleh ada pungutan liar dan masyarakat berhak untuk tidak membayar parkir kalau dikenakan biaya. Persoalannya kan tidak soal itu, lebih kepada sosial dan juga soal keamanan, terutama bagi para pembeli, apalagi kalau mereka sering datang atau beli ke minimarket tersebut. Baik, nah ini kan sebenarnya tadi ada pernyataan dari rekan kami di lapangan bahwa ternyata juru parkir liar ini Ya. dipekerjakan atau diperbolehkan oleh pihak minimarket untuk melakukan membantu parkir para pelanggan. Nah sebenarnya ini apakah memang sosialisasi seperti ini juga tidak tersampaikan kepada pengelola minimarket sehingga mereka membiarkan saja aturan para juru parkir liar ini untuk standby atau ngepost di minimarket yang ada? Ya, jadi begini, aturannya kalau memang itu adalah dalam tanda petik parkir itu merupakan layanan dari minimarket, tentu harus ada izin khusus atau yang diberikan oleh pihak Dishub dan ini BP Parkir ya, bahwa parkir yang dikenakan adalah sebagai bentuk layanan minimarket terhadap pembeli. Sehingga jelas, misal ada tiket atau karcis, besarannya juga sudah diatur oleh Dishub besaran untuk kendaraan motor maupun mobil misalnya. Nah, kalau ini dalam kategori minimarket ditetapkan sebagai parkir bebas misalnya gratis, maka pihak pengelola minimarket seluruhnya tidak boleh mengenakan biaya parkir kepada para pembeli. Jadi harus jelas dulu, kita bayar atau tidak. Satu itu. Dan kalau jelas, berarti harus ada bentuk resminya, yaitu karcis maupun tiket yang diberikan kepada pembeli misalnya. Ini menjadikan tidak akan ada pungli. Ketiga, yang tidak kalah penting tadi, sosialisasi diberikan kepada ormas, pengurus warga, dan juga terutama oleh Dishub dan BP Parkir bahwa minimarket tidak dikenakan parkir misalnya. Maka dengan demikian tidak boleh ada pungutan baik itu oleh pengelola atau pemilik maupun dalam tanda petik tadi ada pungli-pungli yang dilakukan oleh masyarakat sebagai hak kepada para pembeli di minimarket tersebut. Jadi kejelasan ini yang paling penting sebenarnya Mas Wilson. Baik, sebenarnya selain di minimarket, banyak juga di Ya. wilayah-wilayah mungkin yang menjadi pusat kuliner yang terdapat juru parkir liar yang mungkin sudah kita tahu ada organisasi di belakangnya yang tidak terdaftar. Nah, kalau seperti ini baiknya seperti apa? Apakah perlu diberlakukan kembali parkir secara elektronik untuk memberantas para pelaku parkir liar ini, Pak Nirwono? Ya, betul sekali Mas Zul. Jadi dalam konteks berparkiran di Jakarta itu ada aturannya. Yang pertama, parkir ini sebagai bagian dari sistem manajemen lalu lintas, sehingga lokasi parkir nanti dipastikan tidak menghambat lalu lintas. Misal, parkir di pinggir jalan, parkir di sekitar perkantoran, ada aturannya. Nah, kalau ini langsung dibawa BP Parkir sehingga dapat dilakukan penertiban. Misal, kalau sampai melanggar kendaraan di derek misalnya, ada aturannya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, parkir sebagai bentuk layanan oleh pihak pengelola. Baik itu pusat perbelanjaan, termasuk minimarket, sampai dengan ke kafe, restoran, maupun warung, Mas. Nah, di sini harus jelas juga. Misal, kalau tadi kita pusat perbelanjaan misalnya, itu kan jelas ada dikenakan parkir. Tetapi kalau tingkat minimarket misalnya, bahkan warung harusnya gratis. Nah, ini perlu ada kejelasan kepada pemilik atau pengelola bahwa mereka tidak boleh memungut biaya parkir, terutama kalau mereka ada pembeli. Ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu pihak Pemprov DKI bisa menjelaskan lokasi mana yang disebut parkir resmi, mana disebut parkir liar.
Artinya siapapun, kalau dari parkir liar misalnya, siapapun yang parkir di situ akan diderek. Atau sebaliknya, kalau di situ parkirnya parkir gratis, tetapi siapa yang memungut atau melakukan pungli, maka pihak Pemprov dan ini di Sub maupun Satpol PP juga berhak untuk menegakkan hukum bagi para pemungli tadi. Jadi aturannya jelas. Dengan demikian masyarakat punya hak dan kewajiban. Baik. Kira itu, Mas. Nah, sebenarnya aturannya sudah jelas, tapi kenapa kayaknya sepertinya di Sub Jakarta ini sepertinya membiarkan, Pak, selama ini sudah bertahun-tahun berlangsung seperti itu. Apakah memang tidak tegas atau mungkin ada hal lain di belakang itu? Ya, yang menjadi kendala utama ada tiga, Mas Wilson. Ya, yang pertama harus diakui bahwa parkir liar dengan mudah kita temukan di berbagai macam lokasi di wilayah DKI Jakarta yang cukup luas. Ya, tidak hanya di minimarket. Teman-teman bisa lihat misalnya di sekitar perkantoran, kemudian lokasi-lokasi yang ada kegiatan komersial. Mulai dari tadi selain minimarket ya, ada warung, ada kafe, itu banyak sekali parkir liar. Kedua, harus diakui tentu SDM dan juga tenaga yang ada kan terbatas. Sehingga untuk melakukan penertiban juga terbatas oleh pihak Disub maupun Satpol PP. Dan ketiga yang tidak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat untuk parkir di lokasi yang benar-benar resmi, Mas Yulsan. Itu kendala utamanya. Baik. Atau kalau misalnya kita ternyata parkir seperti tadi di minimarket yang sudah jelas ternyata aturannya diperbolehkan untuk tidak bayar parkir. Nah, bisakah kita sebagai warga melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan berujung pada juru parkir liar ini supaya dipidanakan, Pak Nirwono? Iya, jelas. Di dalam KUHP ya, dalam KUHP pasal 368 ya, ayat 1, itu dijelaskan dengan jelas ya, bahwa jika ada orang ataupun kelompok yang melakukan pungutan liar, dalam konteks ini pemerasan tadi ya, artinya kalau dia tidak bayar akan ada ancaman ataupun ada perusakan misalnya, itu bisa dipidanakan paling lama 9 tahun. Jadi, kalau ini dilakukan atau ditegaskan dengan aturan yang ketat tadi, misal di masyarakat melaporkan lokasi-lokasi minimarket mana saja yang terjadi pungli, bahkan di luar minimarket tadi lokasi-lokasi parkir liar mana saja yang mereka dikenakan pungli, bisa dipastikan akan banyak sekali tuntutan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Nah, pertanyaannya apakah pihak polisi dapat segera menanggapi persoalan tersebut? Satu. Kedua, apakah kegiatan parkir liar seperti itu, dalam tanda petik ya, ini kan di bawah pengawasan yang jelas, bisa ditertibkan pada saat tidak ada petugas. Ya. Karena persoalannya gitu Mas Wilson, dilakukan operasi penertiban misalnya, maka lokasi-lokasi tadi akan bersih. Lokasi-lokasi tadi tidak akan ada parkir liar maupun ada pungutan liar. Tetapi begitu petugas pergi, kegiatan tersebut kembali lagi. Berarti di sini belum berhasil untuk menegakkan aturan, apa belum berhasil membuat masyarakat sadar terhadap hak dan kewajibannya. Tapi kalau kasusnya pengelola minimarket memperbolehkan ada juru parkir liar yang bertugas di halaman minimarket, apakah pengusaha minimarket ini juga bisa dipidanakan, Pak Nirwono? Ya, kalau itu kan berarti dalam tanda petik ya, pihak pemilik maupun pengelola mendukung terjadinya pungli. Artinya, yang tadi saya katakan di pasal 368 ayat 1, individu atau kelompok loh ya, yang melakukan pungutan liar dengan posisi tadi ada pemerasan ataupun pemaksaan, itu bisa dipidanakan. Jadi, kalau pihak pemilik maupun pengelola minimarket juga membiarkan adanya pungli tadi, maka bisa dicapkan juga ikut terkait dalam hal kegiatan pungutan liar. Nah, disinilah posisi pengelola atau pemilik harus menegakkan aturan. Ya, artinya kalau tidak, dia bisa terkena juga pasal 368 KUHP tadi, Mas Wilson. Nah, oleh karena itu, yang tadi kita garis bawahi, maka yang pertama, masyarakat harus tahu hak dan kewajibannya bahwa parkir di minimarket dalam konteks ini misalnya, itu sebenarnya free, gratis ya, tidak ada pungutan. Kalau sampai ada pungutan, maka pihak pembeli berhak untuk minta tiket atau karcis parkir ya Mas. Itu berarti artinya resmi, bahkan ada petugas dengan baju seragam ya. Yang pertama itu, kalau ada kejelasan bahwa di situ harus membayar. Kedua, kalau memang tidak, artinya gratis ya, yang pada dasarnya juga sebenarnya gratis parkir di minimarket tadi, maka pihak pengelola ataupun juga pemilik minimarket berhak untuk menegakkan aturan. Artinya misalnya berkoordinasi dengan para petugas parkir liar tadi, kemudian dengan petugas pengurus warga, dan tidak kemungkinan dengan ormas bahkan melibatkan Disub maupun Satpol PP. Itu yang dilakukan. Kedua, warga dan pembeli ya, pengunjung minimarket tadi berhak untuk menolak untuk tidak membayar Baik. karcis atau kalau tidak ada karcis maupun tiket. Jadi harus ada ketegasannya di situ, Mas. Baik.
Aturannya sudah jelas, kita harapkan warga juga bisa tegas karena sudah ternyata bisa melaporkan hal ini ke pihak kepolisian sehingga bisa dipidanakan. Terima kasih atas waktu dan informasinya, Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Pak Zon. Selamat bermanfaat.